Selamat pagi, Sir. Di sini saya akan menjelaskan dari PowerPoint tugas saya minggu lalu. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat mendirikan usaha. Sebelumnya, ini data diri saya. Nama saya Muhammad Fadlan Irfan Damanik, NIS 13148, nomor urut 16 dari kelas 12 IPS 2. Sebelum Anda mulai suatu usaha, sebaiknya Anda mengenal, mengerti, dan memahami aspek legalitas serta prosedur perizinan usaha agar di kemudian hari tidak timbul masalah yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Anda. Prosedur langkah-langkah yang perlu Anda ketahui dalam mendirikan usaha berbadan hukum antara lain membuat SIUP atau surat izin tempat usaha dan HO atau surat izin gangguan. Membuat SIUP, membuat NPWP atau nomor pokok wajib pajak, membuat TDP, tanda daftar perusahaan, membuat nomor rekening bank atas nama perusahaan, dan membuat AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Simak uraian berikut. Yang pertama, membuat situ dan membuat surat izin gangguan atau HO. Salah satu langkah perlindungan agar usaha Anda aman dan lancar adalah dengan mendaftarkan ke pemerintahan setempat dan Kementerian Hukum dan HAM. Pengertian situ dan surat izin usaha dan surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha atau situ merupakan pemberian izin tempat usaha kepada seseorang atau badan usaha yang menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, ataupun kerusakan lingkungan. B. Prosedur mendapatkan situ dan surat izin gangguan atau HO. Yang pertama, memberi surat izin tetangga. Prosedur untuk mendapatkan situ pertama adalah membuat surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga terdekat. Yang kedua, membuat surat keterangan domisili perusahaan. Lokasi tempat Anda ataupun kantor Anda harus didaftarkan ke lingkungan setempat untuk proses pembuatan surat izin usaha. C. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan situ. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan situ dan HO yaitu fotokopi KTP pemohon, foto pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, formulir lengkap dan ditandatangani, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan, dan fotokopi sertifikat tanah. Kemudian membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum Anda membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan beberapa persentase saham masing-masing pemilik. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan hal berikut. Yang pertama, membuat nomor rekening atas nama perusahaan yang akan Anda gunakan sebagai alamat penyetoran modal awal dan transaksi hasil usaha. Yang kedua, melakukan setoran modal sesuai proporsi saham masing-masing pemilik. Yang ketiga, menyerahkan bukti setoran tersebut ke pihak notaris untuk disahkan sebagai bukti penyetoran modal awal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang membuat nama, logo, dan merek perusahaan. Sebelum akta pendirian perusahaan dibuat, Anda harus merancang dan mendesain identitas dari usaha Anda terlebih dahulu, yang meliputi nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama, dan tagline dari usaha Anda, kop surat dan dokumen lainnya, stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah modal usaha, susunan direksi dan komisaris atau khususnya untuk PT. Kemudian membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak, baik individu ataupun pemilik perusahaan, harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Untuk memperoleh NPWP, setiap wajib pajak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang sesuai dengan domisili wajib pajak. Wajib pajak kemudian mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. Selain mendatangi kantor pelayanan pajak, para wajib pajak dapat juga mendaftarkan diri secara online melalui e-registration di website Direktorat Jenderal Pajak yaitu www.pajak.go.id. Kemudian membuat kata pendirian perusahaan. Baik dalam perusahaan berbentuk firma, CV atau persekutuan komanditer maupun PT, Anda perlu membuat kesepakatan tertulis dengan mitra usaha Anda. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini bertujuan untuk 1. Menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari
mengenai pembagian keuntungan atau proporsi kerugian. Yang kedua, membuat kejelasan status kepemilikan perusahaan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga, mencantumkan nilai saham di kata sehingga Anda mengetahui nilai aset Anda. Keempat, mengetahui besar modal yang harus di-store sesuai proporsi saham baik saat mengawali usaha, saat menerima keuntungan, maupun saat dilakukan perhitungan untuk menutup kerugian perusahaan. Kemudian, untuk membuat akta pendirian perusahaan, diperlukan dokumen-dokumen berikut. Pertama, fotokopi KTP para pendiri minimal 2 orang, fotokopi KK penanggung jawab direktur, fotokopi NPWP penanggung jawab, fotokopi penanggung jawab perusahaan 3x4 2 lembar, fotokopi lunas PBB tahun terakhir sesuai dengan domisili, fotokopi surat kontrak kantor atau bukti kepemilikan, surat keterangan domisili, surat keterangan domisili atau RT RW. Selain mendapatkan akta pendirian usaha, Anda harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kantor terkait, yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk mengesahkan akta pendirian perusahaan dan mendaftarkan nama perusahaan agar tercantum di departemen ini. B. Kementerian Tenaga Kerja untuk mengurus masalah ketenagakerjaan, misalnya jam sostek atau jaminan sosial dan tenaga kerja. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan bila usaha Anda di bidang perdagangan. Kementerian Perusahaan Umum apabila Anda membuka usaha konstruksi. Selain itu, Anda perlu mengurus SIUJK atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berguna untuk ikut serta dalam tender-tender pemerintah dan swasta. Kemudian, membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M DAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau domisili perusahaan. A. Pengklasifikasian SIUP. SIUP dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. SIUP kecil, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau pemilik kekayaan bersih sampai dengan 200 juta di luar nilai tanah dan bangunan setempat usaha. Yang kedua, SIUP menengah, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal atau memiliki kekayaan bersih 200-500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, SIUP besar, yaitu SIUP yang diterbitkan untuk perusahaan yang menyetor modal dan memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta di luar nilai tanah dan bangunan tempat usaha. B. Prosedur permohonan SIUP. Untuk permohonan SIUP menengah dan SIUP kecil, perusahaan dapat mengambil formulir ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten sesuai dengan domisili perusahaan. Yang kedua, permohonan SIUP besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan daerah tingkat 1 atau kota atau provinsi atas nama menteri sesuai dengan domisili perusahaan tersebut. C. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan SIUP. Perusahaan baik PT, CV, koperasi maupun perseorangan harus membawa dokumen yang lengkap serta kopinya untuk mengurus SIUP ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau kabupaten. Dokumen yang diperlukan antara lain fotokopi akta notaris pendirian perusahaan atau perusahaan perseorangan tidak perlu, fotokopi SK pengesahan Menteri Hukum dan HAM, fotokopi NPWP, fotokopi KTP pemilik, fotokopi surat izin tempat usaha atau situ dari Pemda setempat, fotokopi KK jika pimpinan atau penanggung jawab perusahaan adalah perempuan, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi surat kontrak atau sewa tempat usaha, surat keterangan dari pemilik gedung, foto direktur utama atau pemimpin perusahaan ukuran 3x4 2 lembar, dan raca perusahaan. Membuat tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan atau TDP adalah daftar catatan resmi sebagai bukti bahwa perusahaan atau badan usaha telah melakukan wajib daftar
perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar. Tanda daftar perusahaan diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kota atau kabupaten dan wajib dimiliki oleh perusahaan baik PT atau PMA dan non-PMA, CV, firma, koperasi, atau perusahaan perseorangan. Hal-hal yang harus didaftarkan yaitu 1. Akta pendirian perusahaan dan surat pengesahan dan Menteri Hukum dan HAM. 2. Akta perubahan anggaran dasar dan laporan kepada Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, akta perubahan anggaran dasar dan surat persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Dan B. Prosedur permohonan tanda daftar perusahaan atau TDP. Pemohon TDP yang berupa PT dan yayasan harus mendaftarkan pengesahan dan persetujuan akta pendirian perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM. 2. Perusahaan mengambil formulir pendaftaran TDP di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang ketiga, perusahaan membayar biaya administrasi pendaftaran sesuai dengan surat keputusan Menteri Perdagangan nomor 286/KEP/2/85. C. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan TDP. Dokumen yang diperlukan untuk pengurusan TDP yaitu formulir isian atau harus dan wajib diisi lengkap, fotokopi akta pendirian usaha, fotokopi pengesahan akta dari pengadilan negeri setempat, asli dan fotokopi pengesahan dari Departemen Hukum, fotokopi surat keterangan domisili perusahaan, fotokopi situ dari pemerintah daerah setempat, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, fotokopi SIUP, fotokopi KTP penanggung jawab, fotokopi akta pendirian dari Kanwil dan Kandep Koperasi, fotokopi KTP penanggung jawab koperasi, bukti setor biaya administrasi, fotokopi paspor jika pengurus dan penanggung jawab dari warga negara asing. 8. Fungsi AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah istilah hasil kajian mengenai dampak besar dan penting dari suatu kegiatan usaha yang dirancanakan terhadap lingkungan hidup yang digunakan untuk proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha di Indonesia. AMDAL dibuat ketika perencanaan sebuah proyek dianggap akan mempengaruhi lingkungan hidup di sekitarnya. Lingkungan hidup tersebut meliputi aspek fisik, kimia, ekologi, sosiologi, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. Fungsi AMDAL yaitu 1. Memberikan masukan terhadap penyusunan rencana, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan hidup. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak yang muncul dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Yang ketiga, bahan informasi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Yang keempat, memberikan masukan pengambilan keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Kemudian saya akan menjelaskan dasar hukum AMDAL. Peraturan yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengenai ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 99 mengenai pengendalian pencemaran air. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang AMDAL. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai konservasi SDA hayati dan ekosistem. Yang keenam, Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup B2335-MENLH-12-93 nomor B234 MENLH-12-93 mengenai kriteria kegiatan usaha wajib AMDAL. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 mengenai tata ruang. Pedoman pelayakan AMDAL. 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006. 2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2006 tentang daftar kegiatan wajib AMDAL. Ketiga, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib penyusunan UKL-UPL atau upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemanfaatan lingkungan. Keempat,
Kewenangan penilaian didasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 40 Tahun 2000 tentang pedoman kerja Komisi Penilai AMDAL. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan AMDAL. Dalam pengurusan AMDAL, dokumen yang diperlukan adalah fotokopi NPWP, TDP, KTP, wirausaha atau pemilik perusahaan, akta pendiri perusahaan, situ dan lokasi perusahaan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Yang terakhir, penentuan permodalan usaha. Ketika Anda membangun sebuah badan usaha, selain membutuhkan aspek legalitas dan perizinan usaha, Anda juga membutuhkan sejumlah modal untuk memulai kegiatan usaha. Dalam arti sempit, modal tersebut dapat berupa uang ataupun dana dan kegiatan finansial, sedangkan dalam arti luas, modal dapat berwujud peralatan, barang, gedung, ataupun tanah. Seorang wirausaha tidak akan dapat melakukan kegiatan usahanya tanpa uang dan peralatan. Demikian juga sebaliknya, peralatan dan uang tidak akan berfungsi tanpa seorang wirausaha sebagai pengelolanya. Dengan demikian, modal uang dan modal peralatan sangat diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Untuk mendapatkan modal tersebut, Anda harus mengetahui sumber permodalan perusahaan dan cara mencarinya. Hal ini merupakan bagian yang direncanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Terima kasih.